Oke, baik teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Ya, semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam segala urusannya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kabarnya Roy Suryo CS? Panik nggak? Panik. Sudah ngebayangin di dalam penjara, ya, sudah ngebayangin hidup jauh dari keluarga. Dan yang paling anehnya, kelompok-kelompok mereka ini kok ada juga yang mendukung Roy Suryo. Pakai deklarasi lah. Aduh, kok maunya digoblokin, ya dibodohin sama Roy Suryo dengan analistiknya, ahli telematikanya. Dan tahu nggak teman-teman, ternyata Roy Suryo ini ya, yang kemarin koar-koar ngebacot tentang ijazah Pak Jokowi palsu, ternyata ya, Roy Suryo ini belum pernah melihat secara langsung ijazahnya Pak Jokowi. Terus kemudian ya, meneliti atau menganalisis skripsinya Pak Jokowi. Dan ternyata juga Roy Suryo itu belum pernah melihat skripsinya Pak Jokowi yang asli. Kalau ahli yang diteliti itu ya barangnya asli, baru diteliti. Ini sumbernya nggak jelas. Kok dia langsung membuat statement, ijazah Pak Jokowi palsu, skripsinya palsu, tidak pernah kuliah di UGM. Bunuh diri kamu Roy Suryo. Oke, mari kita putar ulang analisisnya Roy Suryo ya. Dan setelah itu biar Roy Suryo yang menjawab sendiri. Ya, oke, mari kita putar ulang ya. Dari UGM salah gitu. Saya sebut salah karena dia menjelaskan itu dicetak di percetakan Prima sama percetakan Sanur. Salah, karena Prima itu baru ada tahun 86. Ketika itu gambar Pak Jokowi saya masukkan, saya sandingkan dengan foto Mr. X ini. Jawabannya apa? Match atau tidak match. Jadi ini bukan Jokowi. Itu bukan Jokowi. 99,9%. Saya berani pastikan foto di ijazah itu adalah miliknya Dumantno Budi Utomo, sepupunya Jokowi. Jadi bukan Jokowi. Kalau insinyurnya adalah dari ijazah yang ternyata itu disebar oleh kader PSI tadi, dan itu sudah saya pastikan kalau itu palsu, tagar adili Jokowi, tagar makzulkan Fufafa. Oke, catat teman-teman ya. Dengan keyakinannya Roy Suryo ini menganalisa bahwa meyakini ijazah Pak Jokowi palsu ya, dengan dari data yang bukan asli ijazahnya Pak Joko Widodo. Ya, ini biar apa? Nanti buat bukti di persidangan bahwa Roy Suryo ini benar-benar menuduh ya, ini fitnah apa yang telah mereka layangkan terhadap Pak Joko Widodo ya. Dan jangan lupa tagar adili Roy Suryo CS, tagar penjarakan Roy Suryo CS. Ya, tadi kan menyebutkan Roy Suryo ujung-ujungnya apa? Makzulkan Fufufafa. Itu tujuannya ya. Mereka membuat gaduh ya. Pertama awalnya adili Jokowi ya, seret Jokowi, gantung Jokowi, semuanya gagal. Akun Fufufafa sampai saat ini gagal. Apalagi OCCRP sampai sekarang gimana? Ya, mereka terus melakukan bagaimanapun caranya ya, baik itu dalam negeri maupun luar negeri ya. Mereka terus berusaha bagaimanapun caranya untuk membuat gaduh dan hancur negara ini. Coba kita lanjut ya, melihat ya video Roy Suryo menganalisa skripsi Pak Joko Widodo ya. Tadinya ijazah dan sekarang skripsinya. Mari kita lihat ya. Apa sih untungnya bicara soal ijazah, toh Pak Jokowi sudah lengser? Betul. Pak Jokowi juga menyampaikan seperti itu kan? Ya, setuju. Memang ini nggak boleh terulang. Saya udah turun. Ya. Terima kasih. Okay. Ya gitu. Tapi apa? Ini jangan sampai presiden. Jangan sampai ini terulang lagi. Jangan ya. Ini jangan-jangan loh ya. Masih ada yang lain yang juga punya kasus yang sama, yang ijazah SMA-nya nggak jelas, ngakunya S1 di Singapura, S2 di Australia. Tapi ternyata bodong juga. Itu juga nanti akan harus diperiksa dan bertanggung jawab. Kebetulan dia masih berkuasa.
Gitu loh. Paham kan maksudnya? Ya maksudnya ini tidak mau akan terulang lagi seperti Pak Joko Widodo mengenai ijazah palsu. Siapa itu? Ya Gibran tujuannya ya. Ini setelah Pak Jokowi saya yakin ada lagi nih tuduhan-tuduhan mereka. Ya siapa? Ya Gibran tujuannya. Ya katanya pernah kuliah di luar negeri. Mana buktinya? Coba tadi pernyataannya ya. Ray Suryo. Apa ya? Kok nggak mikir secara logika gitu loh ya. Pak Jokowi sudah menjadi wali kota 2 periode, jadi gubernur Jakarta, sampai jadi presiden 2 periode ya. Cara logika kan nggak masuk akal kalau seandainya ijazahnya palsu ya. Kita lanjut. Terus siapa ini? Ya ada lah gitu. Sudah pernah saya pakai kaosnya waktu itu. Fura-fura tidak tahu apa. Oh kan? Alias fufu-fafa. Oh. Lalu apalagi yang mau dipermasalahkan? Ini tentu menjadi pertanyaan Apalagi? publik. Ya sedikit Mas Hen, sebelum Pak Rizal. Kebetulan mungkin di ruangan ini ya yang benar-benar melihat dan memegang yang disebut skripsi itu ya hanya kami bertiga. Widih. Dan yang ada di ruangan. Ini boleh saya tampilkan? Ya silakan. Jadi ya merasa Roy Suryo ini benar-benar melihat skripsinya Pak Jokowi yang asli. Oke, nanti kita buktikan ya gimana jawaban Roy sendiri yang membuat blunder. Oke, mari kita lanjut. Skripsi. Ini Dan pertama kali nih eksklusif nih. Ya eksklusif. Ini eksklusif. Ini skripsi Pak Jokowi. Ini saya potret sendiri. Potret Ini dari sendiri mana? pakai Dari HP-nya. Ini dari UGM. Oke. Ya dan ini Oke. saya foto sendiri. Jadi saya melakukan. Kita lihat halaman berikutnya. Oke. Enggak, sebentar. Artinya skripsi itu ada ya? Ada. Ada. Skripsinya ada. Yang disebut Oke. skripsinya Joko Widodo Ini itu menarik. ada. Ini eksklusif nih ya? Ya ini eksklusif, belum pernah muncul ya. Oke. Jadi ini ada. Kemudian kalau kita lihat halaman berikutnya, ya itu disitulah ini udah lari tapi nggak. Catat teman-teman, ini eksklusif. Ya, Roy sendiri yang moto dan melihat skripsinya Pak Jokowi asli. Oke? Oke, lanjut ya. Apa? Ini lihat, ini ketikan manual. Ini ketikan manual, ketikan dengan mesin ketik manual. Ya, ada nanti halaman pengesahan itu yang dibuat tidak dengan mesin ketik manual. Coba kita Tapi lihat. dengan font yang itu kalau diteliti, font itu jauh mendahului zamannya. Gitu ya. Ini. Nah, ini. Oke. Ini tidak ada di tahun 85 dengan font semacam ini. Ini adalah font kreasi dari Windows yang baru ada di tahun 92. Bahkan tanda tangan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu pun dikonfirmasi oleh putrinya Prof. Ahmad Sumitro. Nama bapaknya bukan itu. Nama bapaknya Profesor Dr. Ahmad Sumitro, pakai U. Oke, bukan Tidak Soe. pakai OE. Tanda tangannya juga beda. Oke lah, dengerin Tanda aja dulu tangannya ya. beda. Silakan dibaca lagi dulu. Bakal sehat ini. Lah iya, ini justru sehat banget, ya. Namanya juga banget, tidak bukan semacam sehat itu. banget. Oke, Jadi saya minta ada untuk clear. ditampilkan ya. Dan ini kosong. Telah dipertahankan Nah. di depan Dewan Penguji. Kok bisa kosong tapi lulus Tampilkan itu full kan coba aneh. ya. Tampilkan full. Iya. Terus berikutnya lagi. Jadi ada halaman yang sangat penting, yaitu halaman pengesahan atau halaman pengujian. Nah, ini lucu lagi. Lucu lagi. Tidak ada di skripsinya Jokowi. Justru ini ditampilkan pada skripsinya orang lain yang ada di situ. Ya. Teman-teman bisa lihat yang paling lucu di sini. Dipertahankan di depan Dewan Penguji tesis. Tesis, Prof. oke. Tesis itu S1 atau S2, Prof? Jujur. S2 dong. S2. Ya. Ya. Profesor mengatakan tesis itu S2. Tapi sebentar. Ini skripsinya Pak Jokowi. Jokowi nggak punya kayak ginian. Bukan, Mas Roy Nah. dapatnya ini dari kampus UGM. Dari kampus UGM langsung. Foto sendiri. Foto sendiri. Tulisannya skripsi. Tadi Roy jawab, Jokowi nggak punya ginian, berarti ini bukan punya Pak Jokowi. Oke, dia jawab sendiri, lanjut. Pak Jokowi. Iya. Dan ini didapatkan dari temennya Pak Jokowi yang ada di situ. Ini saya ada. Punya temennya, ini punya temennya, coba. Yang ada lembar pengujian. Terus difoto oleh Mas Roy. Saya foto sendiri. Oke. Keluarnya tulisan Dewan Penguji. Bentuknya buku tesis. dong. Bentuknya buku. Ya. Jadi berdasarkan ini, hal-hal yang saat ini, kok kayak gini bisa lulus sih? Gitu loh. Tidak ada tanda tangannya loh ini. Kalau nggak ada tanda tangannya ya skripsinya nggak lulus dong. Iya. Kok bisa dapat ijazah? Wih. Dan itu di Dengan atas keyakinannya. skripsi. Tesis, bukan skripsi. Sekali lagi Tesis tesis. S2, Terima ya. kasih Prof. Ya Dengan panjang lebarnya penjabarannya Roy Suryo ketika ditanya, ini skripsinya Pak Jokowi. Jokowi nggak punya ginian. Berarti ya yang dia analisis bukan skripsinya Pak Jokowi.
Orang dia bilang sendiri Pak Jokowi nggak punya beginian. Roy Suryo ini yang jawab loh ya. Kena ya. Sebenarnya kalau kita pahami ya, apa yang disampaikan Roy Suryo ini ya halusinasi ya, pendapatnya dia sendiri ya. Ya, selanjutnya coba kita lihat ya video ya ahli panci sama kuasa hukumnya Pak Jokowi. Hargai kejujuran KPU. Ya, memang KPU kan tidak memeriksa forensik itu. Jadi menyerahkan kepada UGM lagi. Jadi makanya nggak apa-apa kalau kita challenge UGM. Nggak apa-apa, kita hormati KPU. KPU sudah menjalankan tugas dengan benar. Verifikasinya hanya cukup ke kampusnya. Tapi ternyata kalau kampusnya bisa salah. Kampus kan nggak seluruhnya pasti benar. Bisa saja kampus salah. Iya, percaya. Bisa jadi kampusnya salah. Tapi kenapa sekarang sasarannya masih tetap ke Pak Jokowi? Lanjut. Aduh. Kalau skripsinya kayak gitu, ya. Apa mungkin kemudian keluar ijazahnya? Ini loh yang menjadi soal. Apa iya kampus bisa salah? Kita dengarkan dulu pernyataan yang berikut. Oh iya. Yang lengkap, Mbak, pernyataannya. Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Itu sudah kami jelaskan, dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985, sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Nah ya, ini sudah langsung pernyataannya dari UGM. Pak Joko Widodo tercatat ya sebagai mahasiswa UGM sampai lulus pada tahun 1985. Sudah tercatat di administrasi UGM ya. Apalagi yang mau dibantah. Oke, lanjut ya. Nah, ini dipotong nih, Mbak. Ya nggak mungkin 1 jam bukan, dong. Bukan nggak mungkin 1 jam. Gimana? Ada alam bawah sadar yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Prof Wening Udasworo ini ya mengucapkan Joko Widodo itu adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran. Di kehutanan. Prof Wening itu orang sastra. Jokowi disebut-sebut lulusan kehutanan. Kok bisa keluar dari mulutnya itu kedokteran? Dia mempermasalahkan itu ya. Mas Roy, saya izin nanya, mohon dijawab dengan jujur. Ya. Oh iya. Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM. Katakanlah ijazah Mas hilang. Ya. Walaupun punya Pak Jokowi ada, saya andaikan punya Mas Roy hilang, kemudian butuh untuk apply kerja atau mau mendaftar ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM dan UGM. Ya. Oke. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu loh. Oke. Ini yang penting. Iya, tapi Anda berarti ke surat UGM keterangan. ya? Oh iya. Oh iya, berarti mempercayakan UGM sebagai yang mengeluarkan. Karena saya lulusan sana asli, Mas. Oke, berarti clear. Berarti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM. Ya berarti kalau Anda konsisten ya clear. Oke. UGM sudah memberikan statement. Ya, harusnya clear. Kenapa? Ya karena UGM sudah memberikan klarifikasi dengan gamblang, dengan jelas Pak Joko Widodo itu memang benar-benar lulusan UGM tahun 1985. Kena lagi kan, Roy juga mengakui bahwa kalau seandainya ijazahnya hilang ya Roy kembali ke UGM ya karena merasa Roy Suryo pernah kuliah di UGM gitu. Nah, ini gimana nih? Oke, lanjut ya, ini seru sekali. Bisa dilihat, Mas, apakah ijazahnya Pak Jokowi yang katanya tidak pernah diserahkan kepada orang lain itu sama dengan yang beredar? Sekarang jawab juga jujur, Mas sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah? Oh, sudah pasti dong, Mas. Okay. Pastilah. Sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan itu dilihat. nggak jujur, Tapi Mas. begini, Mas. Nggak jujur, Mas. Gini. Penasaran dia. Saya tidak mau melampaui otoritas juga. Nah, jadi iya dong, kalau ada seorang benar. ahli yang mengatakan bahwa saya sudah menganalisa ada dokumen saya ambil dari online, saya analisa kiri kanan. Ini sama sekali bukan online. Dari mana? Dari mana? Ijazah Mas ambil? Ijazahnya adalah memang kan ijazah kita pastikan dari ketika skripsinya itu tidak benar, ya ijazahnya pasti tidak Mas benar. kan menganalisa ijazah. Ada katanya fotonya tidak sesuai dengan itu dari mana? Seorang Source-nya? yang menuliskan katanya dia mendapatkan langsung dari Pak Jokowi. Oke, tapi apakah boleh sebagai seorang ahli? Mas kan seorang ahli, sering di persidangan kan? Ya. Boleh nggak source of Kita harus dokumennya percaya. Boleh nggak source of dokumen yang dianalisa seorang ahli forensik itu bukan berasal dari dokumen asli? Makanya kita tunggu. Menganalisa kopi. Oh, Boleh nggak apa-apa. Boleh Makanya nanti kita tunggu. Kita tunggu kalau Mas punya. Bisa jawab.
Katanya dia ngambil datanya dari seseorang. Nah, seseorang itu kan mengupload ke media sosial. Nah, berarti Roy Suryo ini dapat data dari online, ya kan? Bukan dari ijazahnya Pak Jokowi. Ya, jadi kena nih Roy Suryo sebenarnya. Ya, inilah Roy Suryo. Lanjut. Yang asli. Ya, kita bandingkan. Kalau itu ternyata yang kemarin dianalisis juga oleh saya dan Dr. Respon, itu tidak benar. Orang itu yang pernah memposting dan katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi itu, penyebar hoaxnya dia. Tapi yang kena lagi nih Roy Suryo, kena lagi. Kenapa? Katanya kalau seandainya analisanya itu salah, yang disalahkan itu yang memposting pertama kali ijazahnya Pak Jokowi. Yang disalahkan siapa lagi? Bukan Pak Jokowi lagi, tapi yang memposting ijazah Pak Jokowi yang pertama. Nah, berarti Roy Suryo ini ya ahli abal-abal, ahli apa ya? Ecek-ecek. Aduh, gobloknya kebangetan, tololnya kebangetan ya. Lanjut ya. menganalisa seakan iya. itu palsu siapa, Mas? Loh kita karena kalau itu palsu yang ada disebar oleh hoax itu palsu kan? Gimana? Ternyata Roy Suryo dengan tipu daya mereka yang sok-sokan ahli telematika ya, menganalisa ijazah dan skripsi Pak Jokowi ya, mereka semua pembohong. Yang katanya dapat ijazahnya Pak Jokowi asli ternyata tidak, katanya menganalisa skripsinya Pak Jokowi yang asli ternyata bukan ya. Coba gimana ini ya. Kita lanjutkan ya. Dan disitulah makin banyak terungkap dari skripsi itu, mulai dari hurufnya, halamannya, kertasnya, salah ketik pada nama pembimbingnya, kemudian bahkan ada tulisan tesis padahal itu adalah skripsi untuk S1. Itu kan aneh banget. Saya jadi sangat menyayangkan ya, kenapa Universitas Gadjah Mada yang sangat besar dan saya cintai ini, itu bisa dulu meluluskan, kalau memang itu lulus ya. Kenapa dengan skripsi semacam itu? Maka skripsi yang sudah kita pastikan itu 99,9% itu adalah palsu ya. Tidak mungkin menghasilkan ijazah yang benar. Itu aja. Oke, Mas Yakub silakan. Ya, Mas Roy, mohon maaf, saya mau klarifikasi. Tadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis. Itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh. Yang ada tulisan tesis bukan skripsinya Pak Jokowi. Clear. Selesai. Lanjut. Bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tadi tesis bukan punya Pak Jokowi. Agak clear, satu Indonesia rakyat semua clear. Iya. Tapi itu terima kasih. Udah selesai, terima kasih. Terima kasih Roy Suryo. Terima kasih ya. Bacotmu itu sia-sia ya. Bacotmu sia-sia, analisamu sia-sia. Semua sudah clear, apa yang dia analisa bukan skripsinya Pak Joko Widodo. Ada tulisannya tesis. Temennya yang diaku-aku katanya ada lembar pengesahan. Lebih parah lagi punya Pak Jokowi. Karena punya Pak Jokowi nggak ada lembar pengujiannya. Ya, itu kan versi Anda. Versi Roy Suryo. Nanti kan, mari kita lihat. Oke, mari kita lihat Pak Jokowi. Ya, mari kita lihat. Mari kita lihat Roy Suryo CS ya, Roy Suryo. Aduh, udahlah, udah. Tinggal bilang, iya saya salah, saya menganalisa skripsi yang salah, menganalisa ijazah yang salah, bukan punya Pak Jokowi yang asli. Tinggal bilang begitu, kok malu sih. Aduh, Roy Suryo, habis riwayatmu ya, habis dikuliti sama kuasa hukum Pak Jokowi. Lawan kok orang baik, Roy Suryo. Kamu tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Pak Joko Widodo. Nggak ada, ya. Baik, enggak. Berprestasi, enggak. Ya, nggak ada prestasinya sama sekali kamu, Roy Suryo. Oke, clear teman-teman ya. Kita tepuk tangan kepada kuasa hukum Pak Joko Widodo yang telah membela Pak Joko Widodo. Kita kasih apresiasi. Dari sini saja sudah ketahuan Roy Suryo sudah berbohong ya. Sudah berbohong. Oke, kesimpulannya
apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, apa yang disampaikan oleh Rismond dan kawan-kawannya itu adalah bohong, pembohong besar, fitnah yang sangat keji dan kejam, ya. Ya apa faktanya? Mereka mendapatkan data bukan dari data yang asli, melainkan data yang tidak jelas, ya. Udah selesai, ya. Nggak perlu disidang, langsung masuk penjara. Oke, bagaimana menurut teman-teman ya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.